Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini seperti biasa ada 3 deck kartu di hadapan kalian. Ini tentang bagaimana seseorang ini yang lagi kamu penasaran sama dia. Ini bisa siapa aja, mungkin orang yang sempat menghilang, sempat jadi gebetan kamu, atau sempat orang jadi masa lalu kamu, mantan istri, mantan suami, mantan pacar, mantan gebetan. Dan aku kasih judul, apakah dia akan kembali lagi? Ya, apakah dia akan kembali lagi? Untuk di 3 deck kartu ini seperti biasa, kamu pilih salah satu, jangan lebih dari satu, karena pembacaannya pasti berbeda-beda dan artinya juga pasti berbeda-beda juga. So, buat kalian saran aku pilih salah satu. Kalau butuh waktu lebih lama bisa pause videonya. Dan buat kalian yang ingin lebih tepat, lebih pasti, lebih khusus dibacakan tentang seseorang siapapun dia, atau masalah pribadi percintaan kamu, karir, keuangan, kamu bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Tentu berkonsultasi, ada syarat-syaratnya. Untuk mengetahui syarat-syaratnya bisa dilihat terlebih dahulu di bawah deskripsi judul ya. Jadi di bawah judul di situ ada deskripsi, aku sudah tulis di deskripsi bagaimana cara berkonsultasi sama aku. Oke, sekali lagi kalau butuh waktu lebih lama untuk memilih tentang aku kasih judul sekali lagi, apakah dia akan kembali lagi sama kamu. So, pilih kartunya. Kalau butuh waktu lebih lama kalian bisa pause videonya. Oke, nomor 1, 2, dan 3. Oke, nomor 1 kita awasin dulu ya. Oke, dari nomor 1 dulu. Kita akan kocok kartunya seperti apa. Apakah dia akan kembali lagi sama kamu untuk di deck pertama ya. Seseorang ini bisa siapa aja dan bersifat general. Dan tidak ada waktu, tidak ada timelessnya. Kapan aja kalian mau buka-buka lagi video ini bisa ya. Oke, kita lihat untuk deck pertama, apakah dia akan kembali lagi sama kamu untuk di deck pertama. Oke, seperti apa kartunya? Ada Two of Pentacles, terus ada si The Strength, Knight of Wands, Queen of Wands, ada Five of Swords, ada The Empress, Seven of Pentacles, Four Cups, ada Eight of Cups, The Devil, Death. Oke. Biasanya kalau aku lihat kartu seperti ini timelessnya timeless dimana kalian break up ya, break up dari beberapa waktu. Dan di sini bottom of the deck, kayaknya geser dulu deh. Oke, kayaknya beberapa waktu kalian jeda, atau mungkin juga kamu yang sudah menjauh karena ketidakjelasan dari pihak si something ini ya. Nomor 1 di bottom of the deck ada King of Swords, terus ada Ten of Wands, ada Six of Wands. Nah, kalau yang aku lihat di sini ada seseorang sebenarnya ya yang sangat-sangat tegas. Terkadang omongannya bisa sangat-sangat kasar, atau misalnya dia orang yang kasar, tidak terlalu banyak basa-basi. Orang yang bukan cuek sih, tapi kayak sekali ngomong tuh langsung menyakitkan hati. Dan kamu ngerasa sangat
tidak nyaman dengan orang ini, ya, sangat tidak nyaman dengan perilaku dia atau mungkin sifatnya, dan membuat kamu sekarang ingin benar-benar mengakhiri hubungan karena menurut kamu bersama dia menjadi beban. Kayak berhubungan sama dia jadi beban hidup buat kamu. Tapi setelah tidak bersama dia, atau mungkin kayak sekarang kalau kalian tidak komunikasi atau tidak bersama, kamu jauh lebih mungkin populer, atau mungkin banyak teman, banyak dikagumi orang, banyak disukai orang sebenarnya. Tapi itu tadi, kamu merasa berhubungan sama dia sangat-sangat membebani diri kamu. Biasanya seseorang kalau berhubungan itu kan punya hubungan atau pacaran atau suami istri, biasanya itu membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih bahagia gitu ya, berbunga-bunga. Tapi mungkin itu di awal, ya, di awal. Dan selama ini kamu mencoba untuk kayak meyakinkan diri, ya, kamu mencoba untuk yakin, percaya sama dia, atau mungkin kayak berharap lebih sama orang ini. Tapi nyatanya dia tidak seperti yang kamu harapkan, dia tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Dan kalaupun kamu tidak membutuhkan sesuatu dari orang ini, kamu mengharapkan paling tidak dia bisa memberi hal yang jelas gitu loh sama kamu. Tapi menurut kamu, dia sangat-sangat punya pola hidup yang tidak sehat. Dia punya pola hidup yang mungkin selalu mengulang-mengulang hal yang sama. Dan kamu sangat capek merasakan hubungan ini kalau dipertahankan atau dijalani terus. Dan akhirnya mungkin salah satu lain hal yang membuat kalian pisah adalah di situ ada Five of Swords. Dia juga nggak tahu harus bagaimana untuk men-treat kamu. Men-treat itu kayak memperlakukan kamu seperti apa, karena dianya juga dalam posisi masih berantakan dalam hidup. Berantakan dalam hidup itu bisa apa aja ya. Contoh, dia nggak punya kerjaan bisa, atau dia punya keuangan yang buruk, finansial yang mungkin dia orang susah, atau mungkin keuangan dia lagi drop, usaha dia lagi bangkrut, segala macem. Ada yang nggak bekerja, atau misalnya dia punya kerjaan tapi penghasilannya banyak banget, tanggungan, utang piutang atau cicilan yang harus dia tanggung jawabi, harus dia bayar. Dan di saat dia berhubungan yang ada, dia jadi codependency sama kamu. Jatuhnya bersama kamu itu membutuhkan. Kalau dibilang rasa, dia punya rasa sama kamu, dia sayang sama kamu. Tapi karena posisi dia yang lagi berantakan, otomatis orang seperti ini bisa terpaksa untuk melakukan berbagai macam cara supaya dia lebih tenang. Contohnya, kayak dia membutuhkan keuangan saat ini, dia bisa aja meminta sama kamu atau meminjam sama kamu karena keterpaksaan sebenarnya. Terpaksa karena keadaan sebenarnya. Tapi ya gimana boleh buat gitu. Mau tidak mau dia minjam sama kamu, atau misalnya dia membutuhkan kamu karena cuman kamu yang mau menolong dia. Yang lain tidak mau. Tapi kalau ini terus-terusan dilakukan dengan waktu yang panjang, otomatis orang ini jadi codependency, ketergantungan. Mungkin awal-awal oke, sekali dua kali kamu bantuin. Seterusnya, kalau kamu tidak membantu dia bisa menghilang. Karena posisinya dia lagi terdesak dalam keberantakan hidupnya. Jadi dia akan melakukan berbagai macam hal supaya dia mendapatkan apa yang dia mau, karena kondisinya saat ini membutuhkan. Mau itu dalam keuangan, kerjaan, bantuan, segala macam. Dan kamu yang berhubungan sama orang ini,
hidup kamu pasti juga akan dibuat berantakan sama dia. Karena apa? Kamu pasti menebak-nebak apakah dia cinta, apakah dia manfaatin kamu, apakah dia nggak peduli. Bukan berarti dia tidak peduli, bukan berarti dia tidak sayang atau dia tidak cinta. Tapi karena posisinya dia terdesak dengan keuangan yang buruk, kerjaan yang buruk, dan posisi hidup yang buruk. Intinya berantakan. Kalau kamu masih berhubungan sama orang ini atau masih pacaran dengan dia, kamu akan kebeban sendiri. Karena bukan menyamankan hati kamu jadi kayak terbeban, ikut-ikut masalah pribadinya. Walaupun dia misalnya tidak mengikut campurkan kamu ke dalam masalahnya, tapi kamu jadi banyak overthinking juga, ikut-ikutan sama dia. Kamu overthinking tentang dia overthinking tentang hidupnya gitu. Ya, jadi di situ ada the strength. Perlu kesabaran yang ekstra untuk menghadapi kondisi seseorang yang lagi kayak begini keadaannya. Bukan berarti kita misalnya gini, kalau lu tinggalin gue, berarti lu cuman mau senengnya aja dong, punya pasangan yang seneng aja, atau lagi gue susah lu ninggalin gue. Ya nggak begitu juga sebenarnya. Bukan berarti kita tidak mau susah-susah sama pasangan, ya kan? Tapi realistis, kalau dia sifatnya begini, kamu yang kebeban sendiri. Karena biasanya kalau kamu punya masalah sama dia nggak akan mau tahu. Dia pasti kabur. Karena apa? Masalahnya juga banyak dalam hidupnya. Jadi kalau kamu mempermasalahkan hubungan contohnya, atau kamu misal sedikit aja cemburu, dia udah nggak mau tahu. Atau dia bisa marah, dia bisa lebih ego, dia bisa lebih power daripada kamu. Karena apa? Hidupnya lagi bermasalah. Jadi kalau kamu tambahin masalahnya, yang ada dia akan lebih marah, lebih ego, karena dia masalahnya tidak stabil. Dia lagi berantakan. Yang dia pikirin adalah dunianya dia. Kalau kamu mikirin dunia percintaan kalian berdua, posisi dia lebih mementingkan kehidupan dia dulu, karena posisi kehidupannya lagi berantakan. Dan di sini dia lagi nungguin jati diri yang sebenarnya. Seven of Pentacles, menunggu hasil, kayak kapan gue berhasil, kapan gue lebih baik, kondisi keuangan gue kapan lebih bagus, kapan semua berakhir, atau misalnya cicilan gue kapan selesai, utang piutang gue kapan selesai misalnya. Dia mikirin itu, lebih mentingin itu. Tapi kamu, di sini ada Four of Cups. Kamu kebanyakan mikirin dia. Makanya di sini kenapa tidak balance? Dia lagi berantakan dalam hidupnya. Dia mikirin apa, kamu mikirnya dia. Dia mikirin hidupnya. Makanya kamu merasa tercuekan atau merasa tidak dipedulikan, tidak dicintai. Kalau ada masalah dia tidak mau menyelesaikan, dia malah kabur. Karena apa? Dia sudah punya banyak masalah. Kamu tambahin masalah, ya dia kabur. Dalam hatinya mungkin ngerasa, gue aja banyak masalah, lu tambahin ngapain lagi? Gue harus gimana gitu loh. Jadi kalau kamu, sebenarnya dia nggak mau melepaskan kamu ya. Sebenarnya tidak ada keinginan dia melepaskan. Tapi dia tidak juga memaksa kamu untuk bertahan sama dia, karena dia tidak bisa menjanjikan kapan kamu akan diberi kepastian. Atau misalnya kalian yang belum menikah, tidak ada orang yang tidak mau menikah gitu. Dia mau, cuman keadaan dia begini. Mau nikahi anak orang gimana? Hidupnya aja berantakan, hidupnya aja belum sukses misalnya. Gue belum punya ini, atau gue belum menghasilkan pekerjaan yang bagus, penghasilan gue masih berantakan, cicilan gue banyak, atau tanggung jawab gue besar terhadap keluarga gue harus bagaimana? Nah, jadi kalau dia berhubungan sama orang yang rewel nih nggak akan bisa nih. Makanya di situ ada the strength. Kalau dia berhubungan sama orang yang rewel, menuntut ini itu, terlalu banyak masalah, dia akan menghilang, akan menjauh dari kamu, dan akan berusaha untuk menghindar dari kamu. Tapi aku rasa menghindarnya itu kayak on off jadinya. Jadi kayak putus, nanti ngilang sebulan, datang lagi minta maaf, baikan lagi, putus lagi, atau misalnya kayak ngilang lagi, muncul lagi. Karena apa? Dia belum stabil nih ya. Ada Two Pentacles, dia belum stabil, dan kamu akan kebingungan terus sikapnya ini apa maksudnya. Dia main-main kah?
Atau dia nggak jelas kah? Atau dia sudah punya yang lain kah? Atau dia nggak cinta lagi? Banyak banget pertanyaan kamu di sini. Itu Pentacles, kamu akan bingung karena ketidakstabilannya dia. Dan orang seperti ini tidak akan bisa kita proteksi, tidak akan bisa kita nerka-nerka orang itu nggak bisa, karena posisinya akan lompat-lompat terus. Dia akan loncat-loncat terus nih sikapnya, karena kestabilannya belum ada. Tapi kalau jiwanya udah stabil, udah lebih tenang, udah lebih enak, nah pasti dia akan manis nih sama kamu. Pasti lebih enjoy sama kamu. Kita juga akan kerasa loh. Kalau kita punya pasangan atau kita berhubungan sama seseorang, pasti kita kerasa. Kalau dia banyak pikiran, dia stres, atau dia kadang begini, besoknya berubah, kadang marah-marah, kasar, segalanya lah ya. Karena dia di dalamnya itu lagi berantakan. Jadi kalau kamu menambahi masalahnya dia, yang ada kemarahan dia mungkin sama orang lain, jadinya nyamber ke kamu. Kamu merasa dia nggak peduli kalau ada masalah, kamu merasa dia nggak mencintai, dia nggak maksudnya kayak ngejer kamu, nggak minta maaf, nggak agresif sama kamu. Karena apa? Dia merasa dirinya juga belum benar. Mau membenarkan hubungan kalian tuh harus gimana lagi? Ngejer kamu sekalipun, kalau dia nggak bisa memastikan dia mau apa sama kamu juga gimana? Ya. Karena menurut dia gini, kamu orangnya lebih enak. Misalnya gini, dia berpikir kamu enak, kamu seperti ini, sedangkan aku tuh begini, begitu, banyak banget lah ngeluhnya dia sama kamu. Nah jatuhnya apa? Kalau dia terus-terusan ngeluh, kamu juga akan ngerasa kebeban dong. Kamu harus bantuin dia lah, kamu harus ngertiin dia lah. Kan kebeban, gak nyaman kan? Nah di saat kamu sendiri, setelah tidak bersama dia, aku rasa lebih enak, lebih nyaman, bahkan kamu lebih lega. Artinya nomor 1, apakah dia akan kembali sama kamu? Ya, dia akan balik-balik terus. Tapi intinya ini keputusan dari kamu. Nomor 1, diminta keputusan kamu. Kamu yang cut orang ini, atau hidup kamu akan di circle yang mengulang-mengulang seperti itu terus, tapi tidak ada perubahan dan hidupnya berantakan. Dan kalau kamu berhubungan dengan orang yang berantakan seperti ini, kamu juga secara tidak sadar kamu juga keikut berantakan dan ikut kebeban sama masalah-masalah dia. Kamu jadi sasaran amarahnya, kamu jadi sasaran egonya. Mending kamu yang menghindar kalaupun dia datang. Jadi kalau dibilang apakah dia kembali, dia akan muncul hilang seperti itu terus. Jadi buat nomor 1, kalian yang meng-cut orang ini. Bukan kalian yang meminta keputusan dia, tapi kamu yang membuat keputusan untuk kehidupan hati kamu, masa depan kamu. Attraction. Make the effort, yes. Stay optimistic about your love life. See, reconciliation. Jadi artinya kalau kamu merasa dia akan nantinya datang lagi, ya datang lagi. Paling juga kalau misalnya dia membutuhkan sesuatu, codependency ya, dia membutuhkan sesuatu lagi, dia akan muncul lagi, dia akan nelpon kamu atau ngubungin kamu. Tapi ingat, kalau kamu ingin hubungan yang optimis, ya, ingin pikiran yang jelas, ingin pikiran yang positif, so make the effort agar hubungan percintaan kamu juga positif. Tapi kalau kamu bergantung keputusan dari dia berhubungan akan on off terus, balik lagi, menghilang lagi, muncul lagi, begitu terus. Karena ada codependency, dia sudah ketergantungan sama kamu. Buat dia, kamu yang bisa bantuin dia dalam kondisi dia yang seperti ini. Ya, ada attraction di mana ketertarikan kalian berdua akan tarik-menarik terus, dan circle-nya akan begitu-gitu terus, mengulang hal yang sama terus, kecuali ada tindakan dari kamu untuk meng-cut benar-benar hubungan ini. Artinya, yang bego kamu, yang pintar kamu.
Kamu yang membuat keputusan. Kalau kamu nanya, kamu emang benar-benar putus nggak gini, dia nggak akan bisa bilang putus. Paling tidak dia menghilang begitu aja, nanti dia muncul lagi. Jadi kalau kamu di sini ada stay optimistic about your love life. Kalau kamu ingin hubungan yang positif, terus pikiran kamu juga positif, ya, kamu energi hubungannya positif, so cut hubungannya. Kamu yang buat keputusan untuk kebahagiaan kamu sendiri, walaupun dia muncul lagi. Oke? Itu nomor 1. Oke, ini nomor 2. Kita lihat apakah di deck kedua ini seseorang ini akan kembali lagi sama kamu. Kita lihat apakah deck nomor 2 orang ini akan kembali lagi sama kamu. Oke. Ada Knight of Wands, 4 of Cups, ada the Tower, ada Ace of Cups, ada the Hierophant. Oke. Ada Eight of Wands, 6 of Swords, Ace of Pentacles, 10 of Pentacles, ada Page of Pentacles. Oke, kita lihat dulu. Bottom of the decknya ada Eight of Swords, ada 6 of Wands, ada Eight of Pentacles. Oke. Kalau di sini akan ada sebuah kedatangan, ya, ada message yang dimana kalian berdua sebenarnya masih sama-sama belum move on, masih sama-sama kepikiran, masih sama-sama memikirkan satu sama lain. Tapi mungkin komunikasi yang tidak baik yang membuat dia masih bingung harus bagaimana datang ke kamu, bagaimana memulai pembicaraan tentang kamu, karena kamu juga mungkin ngeblok dia, atau dia yang ngeblok kamu dan ada rasa gengsi dari pihak dia untuk memulai duluan. Di sini ada Eight of Pentacles. Tapi semakin dia nahan perasaannya, semakin ada tindakan dari pihak dia, ada akan action. Ya, akan ada action yang dimana dia ingin minta maaf sebenarnya, ada Judgment. Dia ingin minta maaf, dia ingin datang, tapi di situ ada Four of Cups. Mungkin kamu defensif, atau mungkin dia pengen ketemu, tapi masalahnya ada yang berbeda jarak. Misalnya, kamu berbeda kota dengan dia atau berbeda negara, atau juga sudah lama tidak berkomunikasi. Ditambah lagi mungkin perpisahan kalian itu perpisahan yang sangat-sangat tidak enak sekali. Mungkin perpisahannya di sini ada the Hierophant tentang agama yang berbeda, atau mungkin kayak keluarga kalian tidak merestui, atau juga ada berbagai macam perbedaan soal pandangan, ya. Kamu mikirnya apa, dia mikirnya kemana. Banyak sekali kesalahpahaman terhadap komunikasi kalian. Makanya aku bilang di sini komunikasi yang baik adalah penentu hubungan kamu dan seseorang ini. Kalau dibilang dia ingin berkomitmen, jelas banget dia mikiri masa depan sama kamu, ya. Ace of Pentacles, dia mikir gitu. Apa yang selanjutnya akan kalian jalani, dia pengen bersama kamu, atau juga kayak kedepannya gimana sama kamu. Dia pengen buat komitmen itu sama kamu, ya. Nih, lihat. Dia pengen membicarakan komitmen yang lebih lanjut untuk masa depan kalian berdua. Tapi dia merasa banyak banget halangan yang membuat kalian menjadi banyak kesalahpahaman. Di sini ada Six of Swords. Dia merasa kayak, kenapa ya? Mungkin berhubungan sama kamu kayak banyak yang gak suka, atau mungkin kayak kondisi dia yang tidak baik, atau mungkin jarak kalian yang susah untuk ditempuh, susah untuk ketemu.
Misalnya dia berbeda kota sama kamu, jadi untuk ketemuan aja susah. Kalau ngobrol biasanya berantem. Kan ya namanya hubungan ya. Kalau menurutku lebih enak untuk kalau misalnya kita berantem itu ditemui kan orangnya, lebih enak gitu ngomong langsung. Tapi kalau misalnya buat kalian beberapa yang lagi jauhan, contoh berbeda kota, berbeda negara, kan nggak bisa langsung nemui dia kalau punya masalah. Nah itu susahnya. Itu jadi salah satu halangan dan rintangan hubungan kalian. Atau juga sudah lama nih tidak komunikasi, yang dimana terakhir kali kalian komunikasi itu berantem hebat gitu. Soal keluarga, soal kerjaan, soal uang, segala macem, dari segala sisi yang membuat hubungan kalian selesai. Tapi kalau dibilang dia ingin memulai lagi untuk memperbaikin, jelas banget dia ingin memulai lagi karena dia masih sayang gitu. Di sini ada Ten of Pentacles. Dia masih sayang dan dia kepikiran bahkan untuk kayak membuat sebuah pandangan ke depan tuh sama kamu. Dia merasa kamu yang bisa menerima dia atau bisa benar-benar klop lah sama hidup dia. Dan di sini tanpa dia sadari, semakin dia nahan untuk kayak mungkin ada rasa malu atau mungkin kayak takut tidak direspon. Tapi semakin dia nahan, dia akan datang ke kamu, akan ada pesan yang dia sampaikan ke kamu. Ya, akan ada pesan yang akan dia sampaikan. Mungkin awalnya kayak, ya ini pesan yang mudah sih ya. Ini Page of Pentacles ini adalah orang yang memberikan sebuah message, memberikan sebuah pesan yang sangat mudah dulu, yang easy. Misalnya kayak kabar kamu gimana, keadaan kamu, atau kamu apakah sekarang sudah punya pasangan, apa kamu sudah pindah kerjaan, gimana keuangan kamu atau keluarga kamu. Intinya basa-basi dulu lah ya. Mungkin ini sudah terjadi atau akan terjadi ya untuk di file nomor 2. Intinya orang ini memulai sebuah pembicaraan ya, berbasa-basi dulu lah sama kamu supaya lebih netral, supaya lebih lebih kayak nggak terlalu kaku lah ngomong sama kamunya gitu. Kita lihat nomor 2, apakah dia akan kembali. Kalau aku bilang sih kembali ya, dia kembali untuk menghubungi, tapi nggak tahu dari pihak kamu akan terima lagi atau tidak. Kita lihat ya, Two of Swords. Nah ini yang dia nggak mau. Pasti kalau misalnya dia memulai hubungan atau memulai komunikasi lagi dengan kamu, dia takutnya direspon malah jadi berantem. Jatuhnya kamu merespon tapi kamu udah kayak judging duluan gitu loh. Judging duluan tuh apa ya, kayak ngajak ribut. Atau misalnya belum apa-apa kamu udah kayak nyalahin atau mengungkit hal-hal yang sudah dia lakukan, atau mungkin mengungkit masalah-masalah dia. Itu yang dia males. Dan di sini ada Three of Wands. Terkadang dia masih nunggu kayak apa kamu nanti yang duluan ngubungin dia, apa nanti aja gitu. Makanya aku bilang kayak dia nih nahan-nahan diri. Tapi semakin dia nggak nahan, semakin perasaan itu gede sama kamu. The Moon. Dia takut dimana perasaannya tidak berbalas atau tidak direspon lagi sama kamu. Ada speak up, ya kan? Ace of Swords, speak up. Atau kayak misalnya dia speak up, minta maaf, ingin perbaikan, ada hal yang harus dia selesaikan sama kamu. Tapi intinya di sini kalau buat kamu, kalau misalnya dia memang datang gitu ya, coba jangan mengungkit hal-hal yang sudah-sudah. Kalau misalnya dia nanyakin kabar kamu, ya udah balas aja yang apa yang dia tanyakan gitu. Nggak usah mengungkit hal-hal yang membuat kalian berdua emosi lagi, berantem lagi gitu. Ada The Lover, yes. Dia ingin memperbaiki hubungan kalian intinya. Ada Three of Cups. Oke, ingin reunian lagi, dia akan datang, reunian lagi, bertemu sama kamu. Ada Six of Pentacles, dia ingin
memberitahu kamu bahwasanya dia sudah lebih bertanggung jawab, sudah bisa kayak memberikan apa yang kamu butuhkan, atau sudah ada perubahan dalam dirinya, sudah bisa lebih membahagiakan kamu, sudah bisa apa ya, kayak lebih intens sama kamu lah. Di sini ada Knight of Wands. Oke. Orang ini akan datang banget dan dia minta kesempatan sama kamu. Page of Cups, ada Page of Pentacles. Dia memberikan pesan dan dia ingin diberi kesempatan lagi. Ini sebenarnya balik lagi ke kamu akan menerima atau tidak itu pilihan kamu sih, gitu. Karena aku cuman ngasih tahu apakah dia kembali atau tidak. Intinya dia akan kembali, tapi kamunya yang sangat-sangat cuek. Mungkin ya ini yang harus dirubah. Kalau memang kamu, tergantung kamu ya, kamu memang ingin dia kembali atau tidak. Kalau memang kamu menginginkan dia kembali, coba kalau dia kembali, coba untuk lebih tidak usah mengungkit hal yang sudah-sudah. Queen of Sword ini orang yang selalu menyalah-nyalahkan, terkadang tegas, tapi terkadang juga bisa menyakiti orang gitu. Kata-katanya kasar dan lebih kayak ngejudge ya. Jadi kayak misalnya mengungkit masalah yang ada atau mengungkit apa yang telah dia lakukan dulunya. Tapi sebenarnya dia datang untuk niat yang baik. Nih, untuk ketemu lagi, berkumpul, ngobrol. Intinya untuk ya memperbaiki segala sesuatu yang membuat kalian tidak emosional lagi, yang tidak membuat saling membenci gitu. Itu mau dia. Kalau kamu mengharapkan dia atau menginginkan dia kembali, tolong jangan mengungkit hal-hal yang sudah-sudah, supaya kalian tidak bertengkar lagi. Karena itu yang jadi pertimbangan dia sekarang. Dia nggak mau berantem, makanya dia nggak mau memulai menghubungi kamu. Tapi semakin dia nahan untuk tidak menghubungi, semakin dia tidak tahan. Semakin dia akan actionnya akan maju ke kamu, akan menghubungi dan memberi pesan. Karena apa? Rasanya masih besar, sayangnya masih ada. Tergantung kamu. Kamu ingin kembali dengan cara yang baik, ya tidak usah mengungkit hal-hal yang membuat kalian berantem. Jadi respon dia sebaik mungkin. Coba diperbaikin dengan awal yang baru dan awal yang baik lagi. Kita lihat Angels Romance. Pesan apa yang harus kamu dapatin? Apakah dia akan kembali sama kamu di deck kedua? Oke. The Wedding. Bisa aja kalian ini sudah menikah, atau memang niat kalian dari dulu itu bisa menikah. Yes, past life relationship. Jadi artinya memang dia serius sama kamu. Mungkin memang dia sudah untuk ke masa depan sama kamu. Give your relationship a chance. Jadi kalian berdua harus bisa bekerja sama kalau memang ingin berhasil dalam hubungan ini lagi. Karena niat dia sudah baik sama kamu. So ada heart to heart conversation. Berbicaralah dengan cara yang benar, nggak usah mengungkit hal-hal yang sudah pernah terjadi atau membuat kalian saling membenci. Oke, baik sekali, positif banget nomor 2. Ini nomor 2, thank you. Oke, kita ke nomor 3. Oke, ini nomor 3. Ada Six of Swords. Terus ada Five of Wands. Ada the Hierophant. Two of Wands. Ada Six of Pentacles. Ada Nine of Wands. Ada the Lover. Ada Knight of Wands. Ten of Pentacles. Ada Queen of Pentacles. Oke. Kayaknya aku mencium seseorang yang sudah punya something, yang dimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Di sini ada Page of Pentacles, ada Nine of Cups, terus ada Eight of Wands. Ya. Jadi gini, ini sudah perubahan yang besar, ya.
Sudah banyak perubahan sebenarnya, mau dalam hidup kamu maupun hidup dia. Yang dimana nomor 3 ini dia sudah lebih happy mungkin ketika tidak bersama kamu, karena di sini aku ngerasa ada banyak problem pertengkaran yang membuat kalian akhirnya berpisah. Dan dia akan moving forward ke orang lain. Dia akan bergerak ke orang lain, yang dimana dia lagi mencoba mendekatkan diri ke orang lain, berkomunikasi dengan beberapa wanita, dan akhirnya dia membuat keputusan. Mungkin salah satunya dia memilih dari beberapa yang dia deketin itu, yang dimana menurutku dia lebih memilih untuk menjauh dan menghilang daripada kamu. Ya, dia menghindar, dia menjauh dari kamu karena masalah kalian tidak kunjung selesai. Dia merasa berhubungan sama kamu hanyalah sebuah kayak tidak adanya solusi, masalah banyak. Terus dia sudah mulai tidak percaya dengan hubungan kalian. Dia merasa kalian ini tidak bisa bersama lagi. Dan sekarang kalau aku lihat, dia banyak sekali lagi mempertimbangkan orang-orang yang menurut dia sukai. Dan akhirnya dia memilih salah satu dari mereka, yang dimana dia sudah mulai jatuh cinta terhadap orang itu, the lover. Dia mencintai seseorang, dia sudah mulai menyukai, dan sepertinya dia akan berusaha mengejar orang itu agar dia bisa mendapatkannya. Tapi orang ini, orang yang dia sukai, orang yang dia cintai ini sepertinya kayak orang yang tidak bisa basa-basi sama dia. Ya, jadi pasangan kamu atau orang yang lagi kamu kepoin ini itu lagi mengejar banget seseorang yang dia sukai. Yang dimana orang yang dia sukai, orang yang membuat dia tertarik ini orangnya sangat tidak suka berbasa-basi. Orangnya cukup tegas dan ingin sebuah kepastian yang lebih jelas gitu. Dan banyak sekali pertimbangan dia untuk orang ini. Apakah memang pilihan dia baik, ataukah memang seseorang yang dia sukai ini cocok dengan dia. Intinya, pasangan atau seseorang yang kamu pikirkan, apakah dia akan kembali? Aku rasa dia lebih memilih dekat dengan orang lain karena dia sudah menyukai orang lain. Ada beberapa juga yang sudah punya pasangan, dan artinya dia lebih meninggalkan kamu karena masalah kalian juga banyak, terus juga tidak diselesaikan dengan baik. Dia merasa hubungan kalian sudah sangat-sangat berantakan. Jadi menurut dia dan apa yang dia lihat, hubungan kalian tidak seperti ekspektasi, tidak seperti happy ending. Jadi semakin dijalanin pun percuma, akan membuat keraguan yang besar terhadap dirinya dia. Artinya dia akan menjauh dan ya tidak akan kembali. Dia lebih memilih orang lain dan mengejar orang lain saat ini. Simple banget sih untuk di nomor 3. Karena memang perubahan kalian berdua ini cukup besar. Sudah berubah total. Dianya sudah berusaha move on dan moving forward ke orang lain. Sudah bergerak untuk move on. Sudah deketin orang lain. Bahkan mungkin beberapa ada yang sudah punya pacar dan punya pasangan. Dan sudah lagi berbunga-bunga dengan orang lain gitu. Sedangkan kamu masih saja belum memaafkan, masih bingung-bingung, masih ngerasa ingin bertahan sama seseorang ini, sedangkan dia sudah punya yang lain atau sudah punya gebetan baru yang dimana dia mengejar banget orang ini gitu. Intinya dia sedang mengejar seseorang yang dia sukai dan dia sudah sangat-sangat tertarik. Mungkin sudah jalan, sudah dating. Dan seseorang yang lagi dia sukai ini tipe orang yang sangat cuek, malu-malu, terus kayak jual mahal. Artinya dia harus ekstra bekerja keras untuk dapetin orang ini. Karena sifat seseorang yang dia sukai
sangat cuek gitu. Orang yang ya harus dikejar banget, makanya dia lagi ngejar orang baru daripada ke kamu. Dia lebih menjauh daripada kamu, dia meninggalkan kamu, dan dia merasa hubungan kalian sudah tidak bisa lagi gitu. Sedangkan kamu masih bingung-bingung apakah dia datang lagi, kembali lagi, apakah nanti dia akan minta maaf atau apapun. Intinya ya kamulah yang harus move on, karena dia pun sudah merasa semuanya harus berubah untuk kehidupan yang lebih baik. Karena kalau dipertahankan pun percuma menurut dia, karena semuanya sudah tidak mungkin gitu. Ada true love, ya dia sudah ketemu sama orang yang dia cintai, dan buat kamu worth waiting for. Mungkin kamu juga akan ketemu sama orang baru yang lebih kayak lebih baik lah daripada dia gitu. Artinya di sini kamu tidak bisa memaksakan seseorang untuk tetap sama kamu kalau memang hubungannya memang tidak bisa lagi. Dan di situ ada release your ex, ya. Artinya memang harus hubungan ini dilepasin. Kamunya aja yang mau bertahan, kamunya yang tidak mau keluar dari dia. Padahal dia sudah punya yang lain gitu. Dan love yourself first, oke? Cintai diri kamu, respect sama diri kamu. Kamu terlalu mencintai orang lain, tapi kamu gak mencintai diri kamu. Kamu terlalu mencintai orang, tapi tidak menghargai diri. Kalau kamu menghargai diri, contohnya, kamu tahu bagaimana kamu bisa membahagiakan diri kamu. Artinya kalau kamu terlalu ke dia, berarti kamu hanya untuk membahagiakan dia. Kamu lupa membahagiakan diri. Kebahagiaan kamu itu sebenarnya bukan tergantung dengan dia, tapi kamu bisa menciptakan kebahagiaan kamu sendiri, mungkin dengan punya hubungan sama orang lain yang lebih peduli sama kamu dan lebih caring. Jadi menurutku nggak usah terlalu memaksakan kehendak yang memang tidak bisa, karena dia pun sudah merasa ini kayaknya sudah banyak berantakan dan memang nggak bisa lagi. Kalau dipertahanin pun isinya cuman berantem lah gitu. Isinya cuman pertengkaran dan sudah tidak enak lagi untuk dijalanin. Jadi dia nggak mau memaksakan kamu untuk netap sama dia. Kamu bisa untuk ke orang lain, tapi kamu yang nggak mau. Artinya kamu terlalu mencintai orang lain sebegitu banyaknya, tapi kamu lupa membahagiakan diri. So lepasin. Di sini ada di Hierophant, memaafkan dan mengikhlaskan segalanya. Jangan bingung-bingung lagi untuk benar-benar let go gitu. Oke, release your ex, dan dia sudah ketemu sama orang yang dia sukai. Nah, sekarang kamu yang jangan terlalu banyak menunggu. Actionnya kamu harus bisa melepaskan, dan kamu mungkin bisa juga ketemu sama orang lain. Artinya, apakah dia akan kembali? No, dia lebih memilih orang lain daripada kamu, oke? Segitu aja buat kalian, thank you for watching. Udah ketiga-tiganya aku bacain. So, jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.